Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai Pulse Ultraviolet Technology. Next. Oke, jadi anggota kami kelompok 8 ini ada 5. Yang pertama ada Devi Maulida Kasana, NPM 010, ada Mary Irene, NPM 017, ada Jelita, NPM 023, dan ada saya, Sevira, NPM 026, dan ada Farida Indi, NPM 034. Next. Oke, sebelum kita membahas lebih lanjut, di sini ada definisi mengenai pulse UV light, yang mana pulse UV light ini merupakan teknologi disinfeksi yang menggunakan kilatan sinar ultraviolet dengan intensitas tinggi dalam durasi yang sangat singkat. Pulse UV light ini dapat digunakan untuk menginaktivasi mikroorganisme dengan cara merusak DNA atau RNA dari mikroorganisme sehingga dapat mencegah replikasi dan proliferasi. Next. Selanjutnya ada prinsip kerja dari pulse ultraviolet light ini, di mana pulse ultraviolet light ini bekerja dengan menggunakan sinar UV dengan panjang gelombang yang spesifik. Biasanya itu sekitar 200 sampai 1100 nm untuk membunuh mikroba. Sinar UV ini dapat membunuh mikroba dengan cara mengganggu struktur DNA mereka, sehingga ini dapat mengakibatkan mikroba tidak dapat bereproduksi dan akhirnya mati. Pulse ultraviolet light ini menggunakan lampu xenon yang mampu menghasilkan pulsa cahaya UV dengan intensitas sangat tinggi dalam durasi yang sangat singkat, yaitu beberapa mikrodetik hingga milidetik saja. Ketika lampu xenon menerima pulsa listrik, ia memancarkan cahaya UV dengan spektrum luas yang mencakup UVC, UVB, dan UVA. Mikroorganisme yang terpapar cahaya dari UVC ini akan menyerap energi foton UV, di mana energi ini yang dapat menyebabkan kerusakan pada asam nukleat, DNA, atau RNA. Mikroorganisme melalui pembentukan dimer imin atau kerusakan langsung lainnya pada struktur genetik. Pulse ultraviolet light ini biasanya juga diatur untuk memancarkan beberapa pulsa UV dalam jangka waktu tertentu untuk memastikan semua mikroorganisme terpapar cukup energi dari UV untuk inaktivasi. Jumlah dari intensitas dari pulsa ini dapat diatur tergantung pada kebutuhan aplikasi spesifik yang akan dipakai. Selanjutnya ada proses pulse UV light ini, di mana teknologi ini itu alternatif perlakuan panas untuk membunuh mikroorganisme patogen yang termasuk pembusuk dalam makanan, juga ada bakteri, ragi, jamur, dan juga virus. Nah, dari komponen utama unit pulse UV light ini, dia itu memiliki lampu flash yang diisi dengan gas inert seperti xenon yang memancarkan radiasi berkisar antara 200 nanometer hingga 1100 nanometer. Nah, di mana dalam teknologi ini dia itu terdapat listrik yang bertekanan tinggi dan juga berarus tinggi yang nantinya akan dialirkan ke gas inert di dalam lampu. Setelah itu dia akan bertabrakan kuat antara elektron dan juga molekul gas yang menyebabkan eksitasi elektron yang kemudian dia akan memancarkan pulus cahaya itu secara singkat dan juga intens yang berkisar antara 0,1 sampai 1 second. Nah, setelah itu dari eh, teknologi ini, yaitu juga akan mendekontaminasi permukaan dengan membunuh mikroorganisme menggunakan gelombang spektrum yang luas dan juga intens yang sama seperti akan teknologi sinar UV yang C. Nah, pada penyinaran dengan teknologi ini, dia tuh berkarakteristik atau dapat dihitung dengan beberapa perlakuan ya. Yang pertama ada laju fluensinya di mana diukur dalam waktu dalam
watt per meter kuadrat, di mana laju fluensi ini merupakan energi yang diterima dari lampu oleh sampel dalam satuan luas per detik. Setelah itu yang kedua ada fluensi, diukur dalam joule per meter kuadrat. Fluensi ini merupakan energi yang diterima dari lampu sebesar sampel per satuan luas selama perlakuan. Nah, yang ketiga ada dosis, di mana dosis ini itu digunakan pada persamaan dari fluensi. Selanjutnya ada waktu paparan, dan selanjutnya ada lebar dari pulsnya ini atau tekanannya, di mana dia itu interval waktu selama energi dikirimkan. Selanjutnya ada PRR, di mana dia ini jumlah puls per detik atau yang biasanya dinyatakan dalam PPS atau puls per detik. Setelah itu ada daya puncak diukur dalam watt. Setelah itu pada puls UV ini dia itu tidak dapat menonaktifkan mikroorganisme karena cahayanya itu akan diserap di permukaan, dan semakin tebal bahan makanan atau bahan pangan yang akan disinari, semakin rendah juga inaktivasinya di bawah permukaannya. Nah, ini termasuk kelemahan dari teknologi ini. Tetapi dia ini juga dapat terjadi pada larutan air yang mengandung klor, dan penggantinya itu yang digunakan pada pengolahan untuk mendekontaminasi buah dan sayuran mentah. Setelah itu pada gambar pertama itu ada representasi skema unit percobaan, di mana pada target dia itu akan uh, penempatan sampelnya. Setelah itu ada lamp house atau lampu yang akan disinari. Setelah itu pada gambar kedua itu ada pemrosesan cahayanya, di mana nanti cahaya itu setelah dinyalakan akan keluar dan menyinari pada bahan pangan tersebut. Next. Setelah itu ada jenis dari pulse UV-nya itu dia menggunakan cahaya putih. Nah, di mana dia itu melibatkan getaran lampu xenon yang berdaya tinggi selama sekitar 0,1 sampai 3 milidetik atau sekitar 100 mikrodetik hingga 10 milidetik. Nah, di mana spektrum cahaya yang dihasilkan ini akan menyerupai spektrum sinar matahari, namun sementara intensitasnya itu 20.000 kali lebih kuat. Nah, pada teknologi UV yang menggunakan cahaya putih ini, kilatan cahayanya itu akan berspektrum luas yang berintensitas tinggi, di mana denyutnya itu beberapa kali per detik, dapat menonaktifkan mikroba dengan kecepatan dan juga efektivitas yang luar biasa. Setelah itu hasilnya dia akan membasmi kuman yang disebabkan oleh kandungan UV yang tinggi dan juga efek pemanasan yang singkat. Namun perlu diperhatikan bahwa di dalam pengolahan ini dipastikan tidak ada efek pemanasan yang terjadi pada tingkat makroskopis. Tetapi untuk pulse UV light ini dia masih belum digunakan pada spesifik dalam bahan pangan, tetapi digunakan dalam industri pengemasan atau pada penyinaran kemasan bahan pangan tersebut. Nah, pada jurnal lain yang saya temui di Amerika Serikat, tepatnya pada Badan Pengawasan Obat dan juga Makanan, yaitu menyetujui penggunaan teknologi cahaya ini, di mana untuk produksi, pemrosesan, dan juga penanganan makanan. Tetapi penggunaannya itu menggunakan dosis rendah, sekitar 12 joule per centimeter kuadrat gitu. Dan di sana dia itu menggunakan teknologi ini pada teknologi non-thermal untuk meningkatkan keamanan dan meningkatkan umur simpan pada produk makanan laut atau seafood. Nah, pada saat itu eh, metode ini tuh terbukti. Jadi dia dapat mendekontaminasi mikroorganisme yang cepat, efektif, dan juga non-thermal untuk untuk mengurangi tingkat mikroorganisme pada pembusuk atau patogen ini, sehingga teknologi ini disetujui untuk dapat digunakan di Amerika Serikat gitu. Nah, efek dari antimikroba
cahaya yang panjang gelombang UV ini disebabkan oleh penyerapan energi melalui ikatan karbon ganda yang sangat terkonjugasi pada protein dan juga asam nukleat, di mana itu akan dapat mengganggu metabolisme sel. Cahaya ini akan mengandung spektrum cahaya lampu putih atau white light ini yang luas, mulai dari panjang gelombang UV sekitar 200 nanometer hingga panjang gelombang inframerah sekitar 1000 nanometer dengan emulsi puncaknya itu antara 400 hingga 500 nanometer. Next. Nah, selanjutnya ada contoh alatnya yaitu adalah egg decontamination, di mana egg decontamination ini bekerja dengan metode yang pertama sinar UV ini berdenyut yang dihasilkan dari lampu flash xenon yang terhubung ke sistem interweave pulse light. Dan yang kedua, telur ini disinari oleh PUV menggunakan lampu flash di atas konveyor lilin dan telur yang dimodifikasi. Yang ketiga, konveyor dengan panjang 128 cm dan lebar 29 cm dilengkapi dengan penahan yang dapat menopang rumah lampu flash dan lampu flash gas xenon 40,6 cm yang dipusatkan di sepanjang konveyor. Dan yang keempat, konveyor memiliki kecepatan tetap sebesar 4,8 cm per second yang menghasilkan putaran 360 derajat sepanjang ekuator telur kira-kira setiap 17 cm. Dan waktu yang dibutuhkan selama pemrosesan untuk satu pas yaitu 26,7 detik. Dan yang terakhir, lampu ini akan berdenyut 3 kali atau 360 ms per pulsa per detik, memancarkan spektrum polikromatik 100 sampai 1100 nanometer dengan lebih dari 50% total energi berasal dari wilayah UV. Next. Nah, selanjutnya yaitu adalah sistem kerja dari egg dekontaminan. Yang pertama yaitu daya menetes telur, di mana telur yang digunakan dalam bagian respon mikroba dan daya tetes dalam ultraviolet ini mengandung berat rata-rata yang sesuai dengan luas permukaannya. Dan yang kedua yaitu ada mikroorganisme atau kultur mikroorganisme, di mana biasanya menggunakan E. coli dan Enterococcus vaccinum yang dipilih sebagai mikroorganisme model non-patogenetik yang berasal dari kultur beku yang telah disiapkan. Dan selanjutnya yaitu ada persiapan inokulum dan inokulasi, di mana ini terjadi saat kultur kerja E. coli ini dipindahkan ke dalam inkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 24 jam, dan setelah diinkubasi, kultur kerja E. coli ini disentrifugasi pada suhu 10 derajat Celcius, dan supernatan dihilangkan selama sebanyak 1000 mili, dan digunakan untuk mensuspensikan kembali yang menghasilkan 109 log CFU per mili, dan telur dikeluarkan dari tempat penyimpanan yang lebih dingin dan kemudian sebelum diinokulasi hingga mencapai suhu kamar. Selanjutnya yaitu ada sistem perawatan sinar ultraviolet yang berdenyut, di mana telur ini setelah diinokulasi selama 30 menit dan selanjutnya dikeringkan permukaan telur dan berkontribusi pada perlekatan mikroba sebelum perlakuan sinar PUV dengan lampu flash. Selanjutnya yaitu ada inkubasi dan pembesaran telur penetasan, dan di mana ini setelah perlakuan cahaya PUV, telur subur ditempatkan ke dalam inkubator komersial dan diinkubasi selama 18 hari. Kemudian dari 18 hari itu ditentukan perputaran telur setiap 45 jam dengan suhu 37,6 derajat Celcius dengan kelembapan yang relatif lebih dari 47,5%. Selanjutnya yaitu ada analisis mikroba pada telur, di mana telur setelah diinokulasi tadi pada E. coli diperlakukan secara terpisah dengan mengevaluasi dampak dari sinar PUV sendiri terhadap pengurangan dari mikroba telur. Selanjutnya yaitu ada analisis statistik, yaitu di mana analisis data dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak dan parameter telur dijadikan evaluasi menggunakan ANOVA 1 untuk pengaruh sinar PUV terhadap pengurangan mikroba dan perubahan suhu permukaan pada telur. Next. Selanjutnya, untuk aplikasi pada alat pulset ini yaitu yang pertama
inaktivasi mikroba yang cepat dan efektif dalam buah-buahan dan sayuran. Yang kedua yaitu dekontaminasi permukaan buah-buahan dan sayuran. Dalam hal ini, pulsa UV untuk membersihkan permukaan buah dan sayuran seperti apel, anggur, tomat, dan lain-lain dari mikroorganisme patogen dan non-patogen tanpa merusak kualitas makanan. Yang selanjutnya yaitu pengawetan produk daging dan unggas. Hal ini dapat mengurangi beban mikroba pada produk daging dan unggas, termasuk daging sapi, ayam, dan ikan, sehingga memperpanjang masa simpan dan meningkatkan keamanan pangan. Yang keempat yaitu pengolahan susu dan produk susu. Dalam penggunaan pulsa UV ini untuk mengurangi mikroorganisme dalam susu cair, yogurt, dan produk susu lainnya dan tanpa mengurangi rasa dan nilai gizi. Yang kelima yaitu sterilisasi. Pada sterilisasi ini biasanya digunakan pada pengolahan air minum dan air untuk industri makanan. Sehingga air yang digunakan dalam proses produksi makanan dapat terhindar dari patogen yang mungkin ada sehingga memastikan produk akhir yang lebih aman. Yang terakhir yaitu dekontaminasi cangkang telur. Pada aplikasi ini, dekontaminasi ini untuk mengurangi resiko salmonella dan patogen lainnya yang dapat masuk ke dalam telur dan menyebabkan penyakit pada konsumen. Next. Nah, berikut beberapa referensi yang kami gunakan. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.